Sekilas, taman bermain ini nampak tenang, seakan keadaan baik seperti sedia kala. Ayunan yang diam, kursi panjang yang tak pernah lagi diduduki, daun-daun yang berguguran, semuanya membisu. Namun bagian tahu, setiap sudutnya menyimpan suara-suara yang pernah dipaksa diam. Dan sampai mereka berani bicara, taman ini akan terus sunyi dan kursi panjang itu akan terus bergoyang sendiri. Maka mari kita menjadi bagian dari sistem yang menyembuhkan, bukan yang membungkam. Trauma itu bisa kita cegah, kekerasan bisa kita hentikan, dan harapan bisa kita tumbuhkan. Selama kita mau hadir, empati, mau memahami, dan mau berubah. Dengan mengenakan baju biru dan kerudung, wanita itu menggeser letak bantal yang saling menempel. Ia kemudian duduk dan menyandarkan tubuhnya sembari membuka lembaran buku yang digenggamnya. Dalam sunyi tembok tempatnya bernaung. Di antara doa-doa yang teriring, seorang perempuan mengabdikan hidupnya bukan hanya untuk Tuhan, tetapi juga untuk mereka yang disakiti oleh manusia. Orang-orang biasa memanggilnya Suster Nia, seorang biarawati yang tergabung dalam shelter Gembala Baik, sebuah komunitas yang concern untuk korban kekerasan berbasis gender, terutama perempuan dan anak-anak. Jadi pelayanan kami memang inklusif, tidak hanya untuk yang Katolik saja misalnya. Walaupun kami memang basicnya memang Kristiani ya, tetapi kami terbuka karena yang namanya korban ini kan nggak lihat agamanya apa gitu ya. Yang namanya dampak dari kekerasan itu saya kira semua akan sama gitu. Kekerasan seksual biasanya dari orang-orang yang terdekat gitu, dan itu ya itu berat buat korban dan buat seluruh keluarga itu menjadi berat itu. Maka untuk speak out itu nanti kita kebentur-benturnya di situ. Satu sisi mereka bilang nggak bisa omong karena dia nggak bisa omong karena itu ayahnya misalnya atau pamannya itu, jadi semua keluarga besar akan malu gitu. Nah itu yang yang nanti jadi kendala ketika kita mau misalnya proses hukum dan sebagainya. Tuh. Ada satu cerita, saya pernah mendampingi anak 3 tahun. 3 tahun itu, waktu itu belum sampai 3 tahun, dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Lalu saya tahu dia trauma berat itu ketika namanya mendampingi anak kan kita harus nyanyi-nyanyi gitu ya. Mungkin nggak harus juga sih, tapi waktu itu saya nyanyi. Saya nggak sengaja nyanyi Potong Bebek Angsa. Dia menjerit ketika saya bilang potong bebek, dia menjerit. Saya kaget, Bu. Kenapa? Tuh pokoknya anak itu terus nggak mau dekat saya. Itu setelah kita dalami ternyata anak ini diancam oleh ayahnya, kamu nggak boleh cerita apa siapa, kalau kamu cerita karena ayahnya ini orang memandang dia ini orang baik gitu, orang baik dari keturunan orang baik juga gitu. Lalu
ketika dan dia punya pengaruh yang besar di masyarakat. Jadi ketika dia mengalami ini, ya yang disalahkan justru korban dan ibunya. Mereka bilang, kenapa begitu dilaporkan gitu? Itu kan ayahnya gitu. Jadi malah yang dipojokin korban dan yang semua yang mendukung korban. Kekerasan seksual tak selalu meninggalkan jejak yang dapat dilihat. Tak nampak jelas, namun terasa menusuk. Bagi yang pernah mengalami, melewatkan itu semua memang tak mudah. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan membuat perasaannya berkecamuk. Sehingga tak jarang para korban mengalami trauma yang berkepanjangan. Sebenarnya PTSD itu kita bisa bilang itu sebagai post traumatic stress disorder, yang mana itu merupakan situasi yang muncul setelah seseorang mengalami situasi peristiwa traumatis dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya kita bilang bentuk PTSD-nya kepada kekerasan seksual, misalnya kejadian setelah seseorang itu mengalami PTSD khususnya pada kekerasan seksual, gejalanya itu bisa mencakup dari panic attack, atau dia mengalami mimpi buruk, sensasi terhadap tubuh, aroma, itu bisa menimbulkan flashback. Yang mana mungkin secara tubuhnya mereka itu tidak bisa menyampaikan kejadiannya secara verbal, tapi tubuhnya bereaksi. Reaksinya bisa macam-macam, dari rasa mual, freeze, kaku, atau bahkan seolah-olah kayak mereka disorientasi. Mereka kayak di luar dari tubuhnya mereka, seolah-olah masih dalam kondisi itu. Ibu izin tanya, kira-kira dari yang tadi PTSD yang sudah Ibu jelaskan tadi itu, PTSD itu bisa disembuhkan atau tidak ya? Jadi pada dasarnya, saat seseorang mengalami situasi traumatis tersebut atau dia mengalami PTSD, yang dibutuhkan pertama bukan sekedar nasihat. Banyak orang dengan mudah bilang, you just need to forgive and forget, gitu kan. Kamu perlu maafin aja dan bisa lupakan. Padahal nggak semudah itu, ya. Jadi para penyintas PTSD ini, mereka sebenarnya butuh untuk dirangkul. Mereka butuh untuk kita mau mendengarkan. Pada persoalan tubuh yang luka, tetapi juga menghancurkan jiwa, harga diri, dan masa depan seseorang. Dalam banyak kasus, para penyintas dipaksa memikul beban ganda, trauma yang mendalam, serta ketidakadilan sistem hukum yang tidak berpihak. Restitusi hadir sebagai salah satu bentuk pemulihan. Dalam naungan payung hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi bukan hanya sekedar materi, melainkan upaya untuk mengembalikan hak, martabat, dan keseimbangan yang dirampas. Kalau restitusi itu sebenarnya adalah hak korban yang menjadi tanggung jawabnya pelaku berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan, dan juga melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa keluarga ya, yang ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak korban. Restitusi itu juga bukan transaksional. Korban itu takut kalau saya mengajukan restitusi nanti mengurangi hukuman pelakunya atau bahkan membebaskan. Bagaimanapun juga mereka penuh anak-anak ini pasti dia trauma dan sebagainya. Restitusi itu adalah hak korban yang harus dipenuhi sehingga korban tidak perlu khawatir bahwa ini nanti justru akan menjadi
menambah malu gitu ya. Ada juga tuh yang saya baru ingat ya, kalau korban itu pernah mengajukan restitusi, terus kemudian masyarakat mengomentari, oh ternyata melakukan proses hukum itu supaya bisa minta uang kepada pelakunya. Nah ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan mengingatkan bahwa restitusi itu hak korban. Jadi apapun keputusan korban, masyarakat harus memberikan dukungan dan tidak istilahnya itu tidak dianggap bahwa ini bagian dari bargaining korban untuk mendapatkan keuntungan, bukan. Betul-betul ini adalah penghitungan kerugian. Jadi masyarakat harus memberikan dukungan itu supaya pemulihan korban itu bisa juga terpenuhi. Di Indonesia, restitusi untuk korban kekerasan seksual masih samar pelaksanaannya. Banyak penyintas yang pada akhirnya berjuang sendirian tanpa akses terhadap keadilan dan pemulihan yang layak. Sementara di atas kertas, hak itu ada. Padahal restitusi adalah pengingat bahwa negara tidak boleh buta atau tuli terhadap luka yang ditinggalkan. Mendorong restitusi berarti mendorong negara hadir dalam pemulihan korban. Sebab ia adalah bagian dari keadilan yang menyeluruh, di mana penyintas berhak untuk pulih sepenuhnya. Artinya itu juga tidak terlepas dari dukungannya. Kenapa banyak korban yang tidak berani speak up? Satu yang tadi aib. Yang kedua ketika dia speak up, apakah keluarganya, orang terdekatnya mau mendukung dia atau tidak? Gitu kan. Artinya kenapa pentingnya dukungan? Karena itu. Ketika dia berani untuk melapor, banyak kan yang akhirnya no viral no justice gitu kan, viral. Kemudian banyak juga yang menyalahkan korban. Kok kamu mau, kok kamu ini. Artinya kan ketika korban speak up, dia juga mendapatkan banyak cercaan gitu. Jadi itu juga yang membuat korban tidak berani untuk speak up gitu ya. Dan juga ketika kita berbicara norma yang ada di masyarakat kan udah dibentuk oleh masyarakat gitu kan. Seolah-olah ketika korban yang tadi saya sampaikan, korban juga berkontribusi. Akhirnya terjadinya kekerasan seksual. Makanya tadi ketika misalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga penyedia layanan, sebenarnya hak korban ini bisa terpenuhi. Misalnya ketika korban datang ke polisian, dia korban kekerasan seksual. Nah kepolisian harus berkoordinasi dengan LPSK supaya LPSK ini yang menghitung kerugian korban gitu. Jadi yang kita lihat kan prakteknya koordinasi ini yang tidak ada. Gitu. Sedangkan koordinasi itu sudah diatur, ada aturannya. Tapi kan tidak berjalan. Sehingga apa? Korban tidak mendapatkan restitusi, korban tidak mendapatkan hak-haknya, kemudian putusan si pelaku rendah, atau kasusnya bertahun-tahun belum ada kejelasan. Itu sih yang membuat korban tidak mendapatkan haknya gitu. Makanya yang tadi saya sempat mention, beberapa kasus kita itu menang di atas kertas. Diputus di pengadilan restitusinya 100 juta. Ini kasus eksploitasi anak yang kami dampingi itu menggunakan TPKS. Sampai sekarang tuh putusannya nggak berjalan terkait eksekusi. Nah sedangkan eksekusi restitusi itu adalah tugas jaksa. Nah itu nggak berjalan. Nah ketika ini nggak berjalan gimana nih nasib anak ini? Sedangkan kerugiannya itu banyak gitu kan ya. Secara fisik, materi dan lain-lain. Data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa dari ratusan kasus kekerasan seksual yang masuk ke pengadilan, hanya sebagian kecil yang berujung pada keputusan restitusi. Mirisnya, hanya sedikit yang benar-benar direalisasikan. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi menjadi tantangan yang nyata saat ini. Terlebih, persoalan kekerasan seksual acap kali berakhir di meja perundingan, bukan melalui proses peradilan. Sehingga para penyintas terpaksa diam dalam stigma. Sementara,
pelaku masih berkeliaran bebas tanpa hukuman yang membuat jera. Kami kadang-kadang mencurigai apa karena kasus-kasus ini bukan kasus-kasus yang dalam tanda petik akan populer ya, akan mendatangkan banyak keuntungan buat para penegak hukum, apakah itu atau ya nggak tahu apa memang pembentukan mereka untuk punya perspektif gender itu ya belum sepenuhnya baik gitu. Waktu kali lalu ketika kami mendampingi kasus kekerasan seksual juga, itu polisinya ada yang bilang gini, udah bilang aja sama orang tua kamu damai. Wah, masa kekerasan seksual damai, itu damai dari mana gitu kan. Nah jadi gitu, mungkin pemahaman baik para penegak hukumnya ini yang harusnya sama gitu. Suka nggak suka, restoratif justice tidak bisa digunakan untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Karena itu akan terjadi pemenuhan hak korban tidak akan didapatkan, keadilan tidak akan didapatkan di situ. Restoratif justice misalnya, ketika nenek-nenek mencuri sebatang coklat, itu selesaikan dengan restoratif justice gitu. Atau misalnya ya yang sering yang curi bawang yang kemarin yang dipukulin, nah itu bisa diselesaikan secara restoratif justice gitu. Tapi untuk kekerasan seksual itu nggak bisa diselesaikan secara restoratif justice gitu. Ya karena itu paling ada keperluan dari sekolah itu baru dibicarakan, Pak. Ini ada keperluan dari Bu Guru. Jadi restoratif itu nggak bisa digunakan untuk mencabut kasus. Tapi misalnya berbicara terkait kerugian korban itu bisa didiskusikan. Tapi dengan catatan memang kasusnya tetap dilanjutkan sampai di pengadilan karena harus dipertanggungjawabkan gitu. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan telah disahkan sejak tahun 2022 lalu. Langkah ini dipandang sebagai tonggak penting dalam perjuangan panjang melindungi korban kekerasan seksual. Berbagai elemen harus satu suara agar menciptakan perspektif korban, sehingga restitusi kelak bukan menjadi barang yang sulit untuk dijangkau. Karena restitusi bukan akhir dari perjuangan korban, tetapi awal dari penyembuhan. Hadirnya LPSK ini kan untuk korban gitu. Jadi saya mengajaklah kepada seluruh masyarakat luas gitu ya untuk memanfaatkan lembaga perlindungan saksi korban ini di dalam proses penegakan hukum. Sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita dengan lahirnya Undang-Undang TPKS itu ada lingkungan yang bersih dari kekerasan seksual karena memang efek penjeraannya berjalan secara efektif dan tentunya tidak melakukan praktek-praktek atas nama restoratif justice karena secara praktek teruji bahwa restoratif justice itu tidak memulihkan korbannya, tetapi menghindarkan pelaku dari jeratan hukum dan pada akhirnya terjadi keberulangan. Sehingga efektivitas tujuan Undang-Undang TPKS akan dilemahkan nantinya dengan praktek-praktek proses di luar peradilan. Ar-Rahmanir-Rahim. Meski masih banyak evaluasi dalam penerapan Undang-Undang TPKS, harapan lahir dari mereka yang peduli terhadap para korban. Mereka membangun kekuatan, saling mendukung, mendengarkan, dan terus menuntut haknya. Untuk masyarakat perlu untuk melihat kembali bahwa kita perlu memberikan lebih banyak empati. Empati itu apa? Empati itu bukan sekedar kita hadir dan nengok.
Empati itu adalah kemampuan kita untuk menyadari bahwa kamu di sini nggak sendirian. Kamu bisa cerita. Aku ada untuk kamu. Jadi didampingi, itu yang terpenting. PTSD itu, saat orang itu mengalami PTSD, sebisa mungkin dia tidak melaluinya sendirian. Dia harus tahu bahwa orang-orang sekitarnya mendukungnya. Dan dia bisa melaluinya dengan orang-orang sekitarnya yang percaya dan mendukung. Saat seseorang mendapatkan dukungan seperti itu, saat dia menyadari bahwa, oh saya nggak sendirian, saya nggak gila, saya nggak rusak. Dia mulai menyadari bahwa dia dalam proses untuk kesembuhan. Di ruang terapi dia akan menyadari dirinya seutuhnya. Trauma itu mungkin sudah terjadi, tapi itu di masa lalu dan tidak bisa mencegah dia memiliki hidup yang lebih bermakna dan utuh melalui proses terapi yang nanti akan dia jalani. Yang menyentuh bagi saya adalah ketika gini, banyak dari mereka yang setelah selesai menjalani program, kata-kata yang sering saya dengar adalah, "Suster, terima kasih karena tempat ini bisa menerima orang seperti saya." Gitu. Terima kasih bahwa walaupun saya itu istilahnya sudah rusak, tapi tetap ada yang menerima. Jadi penerimaan pribadi, setiap pribadi ini yang menurut saya ya itu sangat menyentuh gitu. Selain juga ketika mereka bilang saya sudah bisa menerima diri saya, sehingga saya saya punya masa lalu, tetapi saya akan meneruskan perjalanan hidup, itu bagi saya juga sangat menyentuh ya.